Hah? Apakah suara saya terdengar dengan jelas, kawan-kawan? Jelas. Dengar. Jelas, kawan. Baik, kita bisa mulai ya, karena Bung Makslan sudah ada dalam ruangan dan Bung Sander juga sudah ada juga. Baik, kita mulai. Selamat siang kawan-kawan semua. Kami dari organisasi Kaum Muda Sosialis. Kita akan mulai hari ini diskusi kita tentang Malapetaka 65 dan kediktatoran militer, juga penghancuran gerakan kiri di Indonesia. Dimana kita tahu momentum-momentum ini sejak September menuju Oktober, di akhir dari September kita tahu bagaimana ada penghabisan besar-besaran atau pembantaian besar-besaran yang terjadi di Indonesia, yang kita selalu dicekokin dari dulu sebagai gerakan gitu, bukan sebagai malapetaka. Ini adalah salah satu banyak pembodohan yang terjadi dan dilakukan oleh rezim sejak 56 tahun lalu, ditandai oleh tahun ini. Makanya banyak sekali yang mengambil tema 5665 gitu. Lalu di sini ada dua pemantik kita. Pertama adalah Bung Makslan, di mana Bung Makslan adalah seorang penulis dan penulis Unfinished Nation dan penerjemah daripada banyaknya karya Pramudian Tatur. Dan beliau juga menulis tentang Malapetaka 65 dan konsen dalam sejarahnya. Lalu di sini ada Zeus Sander, yang seorang anggota Lingkar Studi Kerakyatan Samarinda. Begitu. Sebelumnya kita dari organisasi Kaum Muda Sosialis ini berada bukan cuma hanya di Samarinda misalnya, kalau di sini ada Lingkar Studi Kerakyatan Samarinda, tapi kita ada hampir di seluruh Indonesia. Nanti kawan-kawan yang tertarik dan ingin bergabung dalam lingkar-lingkar kita, silahkan menghubungi. Di antaranya ada di Jogja, Lingkar Studi Sosialis LSS. Di Semarang ada Muda Melawan. Di Jakarta ada Resisten. Ada di Kutai Timur, Kalimantan Timur, ada Lingkar Studi Kerakyatan Kutim. Ada Bombana di Lingkar Studi Kerakyatan Bombana, ada Lingkar Studi Kerakyatan Samarinda. Di Kudus, lalu Bojonegoro, Kupang, dan ada LK Lintas Komunal Balikpapan. Begitu kawan-kawan. Mungkin kita bisa mulai dari Bung Makslan untuk memaparkan tentang 65, Malapetaka 65 yang terjadi dan kediktatoran militer, juga penghancuran gerakan kiri di Indonesia. Kepada Bung Makslan, persilahkan. Selamat siang. Apakah dengan Jitsi ini memang tidak ada gambar ya? Jitsi bisa ada gambar. Dibuka videonya, Bung. Nggak mau buka? Apakah bisa dibuka dari moderator? Yang ada gambar kamera. Iya, Bung, yang ada gambar kameranya, Bung. Sudah, tapi tidak mau, katanya nggak bisa akses.
Oh iya. Oh, Iya, ini kami bisa Bung. bisa lihat saya nggak? Gambar Bung belum. Masih termute. Iya, Bung belum ada Bung. Nah, mungkin harus suara saja karena selalu bilang kamera tidak bisa akses. Saya nggak tahu mengapa saya belum pernah pakai Jitsi. Iya, Saya bisa melihat Mbak, tapi tidak bisa meng-on-kan kamera aku. iya Bung. Biasanya dia ada kayak izinkan gitu Bung. Bisa. Bung Max. Ditunggu sebentar ya kawan-kawan ya. Ya udah ada begitu. Mungkin harus tanpa gambar ya. Iya Bung. Mungkin harus tanpa gambar ya. Yang gambar kamera Bung. Kita tidak bisa mengaktifkan kalau dari sini Bung. Saya juga tidak bisa aktifkan dari sini gambarnya. Tapi suara kedengar. Kalau suara lancar Bung. Oke, kita pakai suara aja kalau begitu. Oh iya, tidak apa Bung. Oke, saya harus bicara dengan apa? Halo, Iya Bung. saya mulai. Ya silakan Bung. Jangan lupa.
Bung Maxlen? Halo Bung? Masih di mute Bung? Belum diskusi. Can you hear me now? Oh iya, sudah. Iya, sudah jelas Oke, Bung. saya mulai ya, sebelum putus lagi. Oke, siap Bung. Jadi saya kira Anda semua sudah tahu tentang peristiwa 65. Saya bisa tambah apa sebenarnya penjelasannya. Semua orang Indonesia tahu apa yang terjadi pada September, Oktober tahun 65. Selama pemerintah Orde Baru sendiri menceritakan bahwa Jenderal Soeharto dengan menggunakan kekuatan tentara mengambil alih kekuasaan pemerintahan, menurunkan Soeharto, dan kemudian 2 tahun kemudian lewat MPR mengesahkan menurunkan Presiden Soekarno, dan mengangkat Soeharto sebagai presiden sekaligus sejak 65 Partai Komunis Indonesia dan berbagai ormasnya dilarang, banyak buku terbitan surat kabar, majalah juga dilarang, beberapa organisasi massa dilarang, ada juga partai politik yang tidak dilarang, tapi banyak anggotanya ditangkap seperti Partai Nasional Indonesia, Partindo, dan lain sebagainya. Saya kira Anda semua sudah tahu itu, jadi saya harus tambah apa sebenarnya? Kira-kira saya harus tambah apa? Kan Anda kan semua tahu apa yang terjadi itu. Bahkan seluruh rakyat Indonesia tahu karena sudah dijelaskan oleh pemerintah Orde Baru dan pemerintah sejak Orde Baru. Kedengaran ada. Apa yang ada tulisannya? Hello. Iya Bung? Jadi aku tanya, Anda kan semua sudah tahu ini. Jadi yang saya harus tambah apa kira-kira? Hello. Ada yang bisa jawab pertanyaan saya? Saya harus tambah apa? Karena pasti fakta-fakta dasar Anda semua sudah tahu. Iya Bung, mungkin kita bisa mulai dengan pemaparan mengapa pemalsuan sejarah ini terjadi. Tapi mengapa bilang ada pemalsuan sejarah? Saya tidak lihat bahwa Orde Baru melakukan pemalsuan sejarah. Apa? Mereka bilang mereka ambil alih, mereka mengaku mereka menupaskan PKI dan ormasnya. Mereka mengakui masukkan ribuan orang ke tahanan politik buruh. Tidak ada juga yang tidak mau mengakui bahwa terjadi pembunuhan massal. Bahkan banyak yang muncul mengaku. Jenderal Saro Edi, seorang panglima waktu itu, mengaku menurut dia ada 2 juta orang yang dibunuh. Itu dimuat di koran-koran di Jakarta. Jadi mengfalsukan sejarahnya di mana sebenarnya? Misalnya bicara tentang ini Bung, ada mengapa ketika misalnya ada 15 juta orang yang dihabisi dalam satu waktu begitu, namun sampai sekarang pelabelannya masih PKI itu misalnya adalah orang-orang yang
tidak beragama, atau misalnya masih saja ada pelabelan-pelabelan tentang bagaimana PKI itu adalah ajaran-ajaran sesat misalnya begitu. Namun kan itu kan yang dipahami pada semua orang awam saat ini begitu, Bung. Nah, berarti kan ada yang salah dalam proses ya dalam pelajaran-pelajaran yang diberikan, atau misalnya bagaimana orang-orang tersebut memahami peristiwa ini terjadi gitu. Begitu, Bung. Pertama saya kira harus hati-hati dengan angka. Saya kira tidak ada 15 juta orang yang dihabisi, paling setengah juta sampai 1 juta, atau Sawa ini bilang 2 juta orang. Tapi memang pada waktu itu, kalau menurut sejarawan asing yang mempelajari gerakan kiri sebelum 65, total keanggotaan PKI, ormasnya, PNI dan ormasnya, dan ormas kiri lain itu sekitar 20-an juta lebih. Jadi 20-an juta orang yang aktif menjadi anggota daripada ormas atau partai yang mendukung Presiden Soekarno pada waktu itu, dan konsepnya sosialisme ala Indonesia. Kalau misalnya ada 1 juta orang dihabisi, terus puluhan ribu yang dipenjara, memang berarti ada 20 juta orang lainnya yang hak politiknya dihabisi memang. Karena mereka tidak boleh menyuarakan ide-ide Soekarnois mereka yang sebelumnya mereka menjadi pendukung kuat. Saya kira yang dari teman-teman yang berpikiran progresif di Indonesia, aku kira harus melihat peristiwa yang jadi pada tahun 65 dalam kerangka analisa, dalam kerangka pikiran, melihat peristiwa itu sebagai salah satu peristiwa puncak daripada pertarungan yang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Tanpa menyadari itu, tidak akan bisa menjelaskan apa yang terjadi pada 65 pada siapapun, dan tidak bisa juga menjelaskan apa yang terjadi sejak 65 sampai sekarang, dan tidak bisa juga menjelaskan apa yang harus dilakukan ke depan. Kalau saya sendiri melihat apa yang terjadi pada tahun 65, 66, 67, 68 itu sebagai puncak pertarungan visi yang sebenarnya sudah berkembang sejak tahun 20-an, sejak tahun 1920-an. Nah, untuk mengerti pertarungan visi ini, pertarungan antar dua visi ini di antara dua kubu yang berkembang di Indonesia sejak tahun 20-an sampai sekarang juga, tidak bisa mengerti intensitas pertarungan ini, makna dari pertarungan ini, kecuali juga mencatat dulu satu fakta sejarah Indonesia yang lain. Dan fakta yang lain itu adalah sebelum abad 20, yang namanya Indonesia itu tidak ada. Indonesia tidak ada, dan orang Indonesia tidak ada di muka bumi manusia ini. Mengapa ini penting untuk menganalisa sejarah pertarungan antar visi yang terjadi dari tahun sepanjang abad 20 sampai sekarang? Ini sangat penting karena yang kita bicarakan adalah proses menciptakan sebuah komunitas yang sebelumnya tidak ada. Sebuah komunitas yang menentukan mode hidup, cara berpikir, dan apa yang dipertarungkan sejak awal sampai sekarang. Dan komunitas ini adalah nasion Indonesia yang sebelum abad 20 tidak ada. Bahkan nama kata Indonesia juga tidak beredar sebelum awal abad 20.
Yang ada Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, Aceh, Dayak, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Indonesia tidak ada. Kebudayaan Indonesia tidak ada. Sastra Indonesia tidak ada. Itu semua adalah ciptaan abad 20. Nah, ini penting dicatat karena kalau sesuatu komunitas baru diciptakan melalui perjuangan dan untuk menciptakan Indonesia baik sebagai komunitas, kemudian sebagai komunitas yang punya negara sendiri, untuk menciptakan komunitas dan merebut negara sendiri, itu memang proses kreatif, proses mengkreasi sesuatu yang baru. Dan perjuangan mengkreasi sesuatu yang baru itu butuh orang berjuang sangat keras, berpikir sangat keras, bahkan bertarung nyawa. Dan memang banyak nyawa orang Indonesia hilang dalam abad 20 memperjuangkan kemerdekaan dari awal abad 20 sampai tahun 49. Bukan hanya nyawa hilang, banyak yang dianiaya, masuk penjara, menderita kelaparan, dan banyak lainnya. Kalau menurut pendapat saya, proses pengalaman berjuang mengkreasi Indonesia, ini adalah satu pengalaman dan satu ingatan yang hilang sama sekali dari peredaran budaya di masyarakat di negeri Indonesia sekarang. Tapi tanpa mengerti bahwa orang rakyat Indonesia, ratusan ribu jutaan rakyat Indonesia berjuang setengah mati dan berpikir sangat keras untuk menciptakan Indonesia, apa yang kemudian terjadi selama 100 tahun yang lalu ini tidak akan bisa dihayati dengan benar. Masalahnya begini, kalau menurut pendapat saya, dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi dimanapun, di mana sebuah nasion diciptakan lewat perjuangan yang melibatkan rakyat banyak. Seperti yang terjadi di Perancis, di Amerika Serikat, di Inggris, di Belanda, di Spanyol, di Tiongkok, di Filipina, di Vietnam, dan seterusnya. Dalam proses berjuang, menciptakan, mengkreasikan sebuah komunitas baru, sebuah nasion baru, selalu akan muncul pertanyaan di benak-benak semua orang yang terlibat. Kita ini susah payah berjuang menciptakan bangsa kita, nasion kita yang baru. Kalau berjuang susah payah menciptakan bangsa yang baru ini, pasti muncul pertanyaan di benak semua orang, bangsa ini akan seperti apa? Bangsa ini akan seperti apa? Dan kita bisa lihat sejak gerakan mulai membesar di Indonesia tahun 20-an, pertanyaan itu menjadi pertanyaan pokok, bukan menjadi pertanyaan hanya tahun 50-an kalau sesudah merdeka, sejak awal. Makanya salah satu peristiwa besar dalam sejarah Indonesia di awal-awal adalah Syarikat Islam pecah menjadi Syarikat Islam dan Syarikat Rakyat atau Syarikat Merah. Karena ada dua visi tentang masa depan. Sejak awal ada dua visi masa depan karena memang di masyarakat sendiri berbagai lapisan sosial atau kelas sosial memang punya kepentingan yang berbeda. Dan karena punya pengalaman sejarah berbeda, memang kemudian punya karena kepentingan berbeda, kepentingan sosioekonomi berbeda, dan pengalaman sejarah berbeda, memang punya visi yang berbeda. Dan itu terjadi di mana-mana di atas bumi manusia ini. Kalau menciptakan komunitas nasion baru, pasti salah satu pertanyaan yang muncul di awal, nanti berjuang setengah mati untuk negeri ini, merdeka, kemudian akan terjadi kayak apa. Bahkan tahun 45 sampai 49 terjadi lagi konflik tarungan.
kalau sudah merdeka mau ke arah mana? Terjadi peristiwa Madiun, terjadi masalah Tan Malaka, macam-macam. Sesudah 49 waktu militer dan pejabat Belanda pulang, tapi kapitalis Belanda tidak pulang ke Belanda. Kapitalis Belanda tetap menguasai hampir seluruh ekonomi Indonesia sampai mungkin 6-7 tahun. Sesudah 49 atau 7-8 tahun. Tetap sesudah merdeka pun sebelum Belanda, sesudah Belanda pergi, tetap pertanyaan ini masa depan Indonesia akan kayak apa? Dan itu kalau saya baca sejarah Indonesia, kalau saya baca tulisan-tulisan berbagai pemikir dari Indonesia tahun 50-an, kalau saya baca tulisan-tulisan orang yang mengamati kehidupan masyarakat Indonesia tahun 50-an, buat saya itu sudah jelas sekali. Sebagian besar masyarakat Indonesia itu fokus utama pemikirannya, fokus utama semangatnya adalah sudah merdeka terus mau apa? Sudah merdeka terus ke depan, ke masa depan mau apa? Makanya muncul berbagai aliran, komunis, sosialis, sosial demokrat, Islam sosial demokrat, nasionalis, marhainis, segala macam. Saya selalu ingat, dan mungkin kalau ada orang pernah dengar saya kasih kuliah sebelumnya, mungkin pasti saya juga selalu pakai cerita ini. Saya masih ingat baca penelitian antropolog Amerika, Hildred Geertz, istrinya dari Clifford Geertz yang tinggal cukup lama di Jawa. Dan dalam satu artikel dia catat observasinya tentang kehidupan masyarakat sehari-hari di Jawa pada waktu itu. Nah, aku membandingkan gambaran dari tulisan Hildred Geertz ini dengan pengalaman saya di Indonesia selama 50 tahun terakhir ini, apalagi 20-30 tahun terakhir ini. Kalau saya sedang ada di Indonesia, saya sering dengar satu orang Indonesia bertanya pada orang Indonesia lain, "Mbak, Mas, kamu dari mana?" Terus orang akan jawab, "Oh, saya dari Klaten, saya dari Palembang, saya dari Jakarta, saya dari Bali." Tapi kalau saya baca artikel Hildred Geertz itu, observasinya tentang kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia tahun 50-an. Kalau orang ditanya, "Kamu dari mana?" Mereka tidak akan jawab Klaten atau Bali. Mereka akan jawab, "Saya dari PNI, saya dari PKI, saya dari Masyumi, saya dari NU," dan lain sebagainya. Karena yang paling penting buat mereka pada waktu itu, visi mereka tentang Indonesia ke depan. Visi mereka tentang Indonesia ke depan. Jadi kalau saya lihat sejarah Indonesia, kalau kebanyakan buku teks sejarah, baik dalam negeri maupun luar negeri tentang sejarah Indonesia, selalu sejarah Indonesia dibagi dari zaman ada periodisasinya dari zaman ke zaman. Biasanya kita akan selalu baca sejarah Indonesia periode pertama adalah dari tahun 50 sampai 59, itu periode demokrasi parlementer. Dari 59 sampai 65 demokrasi terpimpin. Dari 65 Orde Baru, 65 sampai 98 Orde Baru transformasi. Kalau untuk periode 49 sampai 65, saya kira itu menyesatkan kita kalau kita fokus kepada periode pertama parlementer, periode kedua demokrasi terpimpin. Untuk menangkap periode 49 sampai 65, bahkan 45 sampai 69, bahkan 20 sampai 69, tapi terutama 50 sampai 65, 15 tahun pertama kehidupan negeri Indonesia merdeka. Untuk menangkap periode itu, harus dimengerti sebagai periode bertarung masa depan Indonesia akan seperti apa.
teman-teman harus coba membayangkan, karena memang ini fenomena yang terjadi bukan hanya di Indonesia, di berbagai negeri. Kalau sudah berpuluh-puluh tahun sejak revolusi, sulit untuk orang membayangkan dan menghayati pas sehabis revolusi itu kayak apa. 45 sampai 49 rakyat Indonesia angkat senjata, angkat bom runcing, melawan Belanda sampai Belanda harus berangkat. Banyak yang mati, yang siksa, yang menderita demi kemerdekaan itu. Kemudian merdeka, memang sangat masuk akal. Semua semangatnya, gairahnya, pikirannya adalah sudah merdeka terus sekarang apa? Dan tentu saja karena berbagai kepentingan yang berbeda di masyarakat, berbagai kelas-kelas sosial punya pengalaman dan sejarah berbeda, muncul visi yang berbeda. Bahkan visi yang bertentangan. Saya, kalau di tulisan saya sendiri, saya selalu kutip visinya Soekarno dibanding visinya Hatta tahun 50-an. Kalau Hatta bilang, semua kekacauan yang Indonesia mengalami sesudah merdeka itu karena kita tidak memberhentikan revolusi. Revolusi sudah selesai 49, sekarang harus lupakan revolusi, fokus kepada pembangunan. Kalau Soekarno, visinya, no, struktur yang tidak keadilan, baik di dalam negeri maupun global, masih ada. Revolusi tidak boleh berhenti selama struktur ketidakadilan itu ada. Dalam politik praktis, dari tahun 55 sampai 60, kemudian 60, 61, 62, 63, pertarungan visi ini menajam dengan dua visi. Satu, juru bicara utamanya adalah Presiden Soekarno, dan dia meluruskan konsep, meskipun konsepnya bisa dikatakan masih tidak sepenuhnya konkret, tapi konsep utamanya sosialisme ala Indonesia. Dan muncul satu persatuan yang mendukung Soekarno dan konsepnya sosialisme ala Indonesia. Dari koalisi yang mendukung sosialisme ala Indonesia sekarang memang ada berbagai tekanan berbeda, tidak homogen. Ada Partindo, ada Partai Nasional Indonesia Ali Surahman, ada pecahan NU yang masuk ke Front Nasional, ada Angkatan Komunis Muda, AKOMA, ada Partindo, macam-macam, bervariasi. Jadi semua mendukung arah sosialisme ala Indonesia, tapi koalisi ini juga bervariasi macam-macam. Di kubu lain, ada yang menentang Soekarno dan sosialisme ala Indonesia. Koalisi ini juga macam-macam elemennya. Bersatu melawan Soekarno, tapi ada yang militer, ada yang sangat agama, ada memang sosial demokrat yang tidak setuju dengan yang dianggap Stalinisme dari PKI, ada kaum liberal yang tidak setuju kepada mereka menganggap Soekarno terlalu otoriter, macam-macam variannya juga. Tapi bagaimanapun macam-macam varian yang anti Soekarno dan macam-macam varian yang pro Soekarno, tetap yang terjadi Indonesia terbagi dua kubu. Karena ini meneruskan konflik pertarungan yang sudah berlangsung sejak tahun 20-an. Waktu pertama kali orang mulai membayangkan nanti kita bisa punya negeri sendiri, tentang bagaimana masa depan itu. Dan kalau menurut pendapat saya, seperti saya bilang di awal pemaparan ini, kalau pada tahun 65 sudah 20 juta orang bergabung dengan organisasi-organisasi yang bervariasi itu dalam mendukung konsep Soekarno atau arah konsep Soekarno sosialisme ala Indonesia. Dan pada waktu itu 20 juta itu banyak orang. Jadi 20 juta itu bisa dikatakan 50%
daripada orang dewasa di Indonesia pada saat itu. Penduduk Indonesia waktu itu tidak seperti sekarang. Tahun 65 itu penduduk Indonesia jauh lebih sedikit dan mungkin ada orang dewasa itu sekitar 40-50 juta orang. Jadi separuh bukan hanya memilih karena sayangnya tidak diadakan pemilihan umum, tapi 20 juta jadi anggota aktif organisasi-organisasi yang mendukung sosialisme. Nah, buat saya untuk hal ini, kalau melihat hal ini, arti utama daripada 65, memang 65 bisa dipandang sebagai peristiwa yang banyak sekali penderitaan manusia. Banyak secara kemanusiaan itu peristiwa yang sangat menyedihkan dengan jutaan manusia menderita. Dan itu memang juga harus, saya kira setiap negeri di mana terjadi peristiwa penderitaan massal karena politik harus menurunkan dan berusaha mengertinya dari segi kemanusiaannya. Dari segi politiknya juga harus dimengerti dan dihayati. Karena yang terjadi pada 65, pada 65-67, yang terjadi dengan munculnya kekuasaan baru, Orde Baru. Dengan muncul kekuasaan yang sangat otoriter dan represif itu. Sebenarnya kalau kita lihat Indonesia sejarah panjang, yang terjadi adalah dengan pakai kekerasan dan pemaksaan. Terjadi proses yang mengakhiri pertarungan antar visi. Mungkin akan ada orang bilang ini bukan hanya mengakhiri, tapi memenangkan satu visi yang kemudian dijalankan oleh Orde Baru. Kalau saya sendiri, di satu sisi itu ada benarnya, jelas Orde Baru menang dan gerakan sosialisme ala Indonesia kalah, bahkan kalah total. Tapi saya kira ada proses yang lebih mendalam lagi, bahkan lebih dalam lagi dalam memandang sejarah Indonesia. Karena ini mengakhiri proses pertarungan. Sebelum pertarungan itu sempat selesai secara politik. Pertarungan antara visi biasanya terselesaikan secara politik ketika mayoritas yang mengangkat satu visi tertentu punya kekuatan karena memang memiliki mayoritas. Tidak berarti tidak ada kekerasan ya, tapi itu yang melandasi adalah mayoritas menyetujui arah baru. Nah, itu yang tidak sempat pertarungan visi di Indonesia, pertarungan kepentingan di Indonesia tidak sempat terselesaikan secara politik, tapi diselesaikan dalam tanda kutip dengan kekerasan. Buat saya, ini pertarungannya tidak terselesaikan, tapi pertarungan dikubur. Jadi, dan itu menjadi sangat penting untuk saya, karena menurut pendapat saya, dari awal mulai ada proses menciptakan Indonesia sampai 65, tenaga, energi, tenaga pikiran, tenaga fisik, tenaga semuanya yang menciptakan Indonesia, yang memberi watak pada Indonesia, memberi kepribadian ke Indonesia, memberi kontradiksi unik pada Indonesia, itu adalah karena ada pertarungan itu. Jadi buat saya, waktu Orde Baru merepresi pertarungan visi itu dan dengan menindas salah satu kubu, satu visi tertentu, itu sekaligus mematikan energi tenaga menciptakan Indonesia sendiri. Sehingga secara kebudayaan
sejarah membentuk kepribadian, sejarah mengkonsolidasikan pembebasan nasional pun, Indonesia jadi stagnant, berhenti. Jadi saya kira kalau kita menerima, misalnya kita menerima kerangka pikiran seperti itu juga mendefinisikan apa yang harus jadi prioritas ke masa depan, yaitu menghidupkan kembali pertarungan visi. Karena aku yakin, aku punya pengalaman dengan kaum muda di Indonesia waktu isi kuliah atau bicara. Kalau saya tanya, tapi harus jujur, situasinya sama di Australia, sebab-sebabnya lain, tapi situasinya sama. Kalau saya tanya mahasiswa, baik di Indonesia ataupun di Australia, terus visimu untuk Indonesia atau Australia 20 atau 50 tahun ke depan, seperti apa? Orang bengong semua, karena nggak masuk radar. Imajinasi orang untuk masa depan terbatas kepada masa depan akan sama seperti sekarang, mungkin dirubah sana sedikit, sini sedikit, tapi pada hakikatnya, pada esensinya, tidak akan ada perubahan, tidak ada visi lain tentang bagaimana menciptakan sebuah masa depan. Jadi buat saya 65 itu adalah peristiwa menguburkan pertarungan tentang masa depan Indonesia. Padahal proses menciptakan Indonesia dan memenangkan satu visi belum selesai. Atau kalau mau kutip Soekarno, nation building dan character building belum tuntas. Belum tuntas sudah di stop. Belum tuntas sudah diberhentikan dengan paksaan kekerasan 65. Oleh karena itu, saya ambil kesimpulan bahwa memang prioritas ke depan adalah menghidupkan kembali pertarungan antara visi. Memang visi ke depan itu akan terserah kepentingan sosial masing-masing untuk merumuskannya dan sesuai dengan abad 21, tapi tanpa ada menghidupkan pertarungan itu, saya kira proses ekonomi, politik, budaya Indonesia akan stagnan terus. Oke, saya stop di sana. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Maxen atas pemaparannya tentang bagaimana sejarah dan bagaimana juga tadi bicara tentang pertarungan, bahkan tadi yang saya tangkap adalah bagaimana pertarungan itu belum dimulai tapi sudah dikubur gitu peperangannya gitu ya. Lanjut kepada Zeus Sander untuk juga memaparkan dan juga mungkin nanti kita bicara tentang bagaimana perjuangannya pada kaum muda begitu, karena nanti kita bicaranya fokus juga bagaimana kaum muda bersatu dan bagaimana sih kita memperjuangkan sosialisme begitu. Langsung saja kepada Zeus Sander untuk memaparkan. Selamat siang kawan-kawan semua, suaraku terdengar ya? Halo kawan-kawan? Siang. Ya, selamat siang. Suaranya jelas berarti ya? Jelas. Oke, mungkin aku sendiri mungkin menambahkannya atau menyoroti terkait kaum muda. Seperti yang juga kawan-kawan semua ketahui bahwa kaum muda juga pasca malapetaka 65 juga terdampak, di mana memang seperti yang kita ketahui selama pemerintah Indonesia tidak sampai hari ini masih terus berupaya untuk menutupi terkait
peristiwa 65, di mana menutupi dalam artian berbagai kebohongan-kebohongan terkait peristiwa malapetaka 65 ini masih terus dibiarkan. Selama itu pula keinginan tahuan akan kaum muda itu semakin besar tentang kebenaran atas apa yang sebenarnya terjadi di tahun 1965 itu. Tapi yang juga perlu aku pikir ditekankan ketika berbicara tentang malapetaka 65, ada sebuah penghilangan atas satu generasi intelektual yang terjadi setelah berbagai pembantaian, penyiksaan, pembunuhan, penangkapan yang dilakukan terhadap gerakan-gerakan kiri yang ada di Indonesia. Kita juga akan menemukan bahwa secara sistematis penghilangan itu dilakukan ya. Gagasan-gagasan pemikiran kiri ini dilakukan secara sistematis dengan dilarang, sehingga tidak heran bagaimana budaya intelektual atau tradisi kritis yang ada di Indonesia itu mengalami penurunan setelah itu. Kita juga akan menemukan ketika kita memahami tentang kebenaran atas peristiwa 65 bahwa kaum muda itu tidak selalu memiliki peran yang progresif dalam sejarahnya, seperti halnya keterlibatan kaum muda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, atau bahkan perjuangan lebih lanjut untuk mendorong penghancuran kapitalisme yang ada di Indonesia. Kita melihat misalnya bagaimana rejim militer yang juga yang dipimpin Soeharto juga memanfaatkan kaum muda seperti halnya mahasiswa-mahasiswa kanan, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang juga terlibat langsung dalam berbagai penangkapan atau bahkan penyiksaan yang dialami oleh gerakan-gerakan kiri atau aktivis-aktivis kiri yang ada di Indonesia. Kita juga mengetahui kaum muda yang demikian setelah rejim militer Orde Baru berkuasa, mereka mendapatkan imbalan-imbalan jabatan-jabatan di pemerintahan, menjadi pengusaha, bahkan juga akademisi-akademisi, dan berbagai partai-partai politik burjuis hari ini. Kemudian juga setelah rejim militer berkuasa, kita menemukan bahwa bagaimana pelarangan-pelarangan terhadap ide-ide Marxisme maupun gagasan-gagasan kiri lainnya, ini juga berdampak terhadap organisasi kaum muda, gerakan mahasiswa itu sendiri, di mana terjadi demobilisasi, deorganisasi, depolitisasi, dan ideologisasi yang terjadi di dalam gerakan mahasiswa di Indonesia. Mungkin kawan-kawan juga sudah tidak asing dengan misalnya bagaimana gerakan-gerakan mahasiswa yang dikenal dengan konsepsi gerakan moral ya, yang memang ini mereka mengabaikan adanya perjuangan kelas itu sendiri, meskipun seperti yang tadi bahwa ini hasil dari bagaimana penyingkiran atas pelarangan atau bahkan penyingkiran literatur kiri dan sebagainya itu terjadi di Indonesia. Meskipun penindasan, keresahan yang terjadi di masa pemerintahan Orde Baru ini sangat nyata dialami oleh berbagai kalangan, baik itu buruh, kemudian juga mahasiswa, terhadap perempuan dan seluruh rakyat lainnya. Ini juga membangkitkan perlawanan yang termasuk di mahasiswa itu sendiri juga mengalami peningkatan yang sebelumnya misalnya yang tuntutannya semakin maju, meskipun memang belum mendorong terkait adanya pergantian kekuasaan dari Soeharto itu sendiri. Ini bisa kita lihat misalnya bagaimana kebangkitan gerakan mahasiswa di tahun di awal tahun 1974 bahkan 1980-an
yang mana ini mencoba diredam oleh rejim dengan berbagai penerapan seperti halnya NKKBKK maupun indoktrinasi pedoman dan penghayatan pengalaman Pancasila atau P4 misalnya. Tapi juga yang seperti kita ketahui hingga di tahun 1990-an mulai berkembang kembali berbagai kelompok-kelompok diskusi dan penindasan-penindasan yang semakin nyata, perlawanan-perlawanan yang semakin membesar di berbagai kota dan terus-menerus mendorong terkait arah perlawanan yang harus dilakukan. Ini juga mendorong terbentuknya lebih lanjut setelah SBID itu ada PRD atau Partai Rakyat Demokratik, meskipun kita tahu benar dengan berbagai keterbatasannya, karena kita juga melihat bagaimana gelombang perlawanan rakyat yang sangat besar itu dijegal oleh oposisi-oposisi borjuis yang pada akhirnya mendapatkan keuntungan lewat deklarasi Ciganjur seperti Megawati, Amin Rais, dan oposisi-oposisi borjuis lainnya. Apa yang bisa kita dapatkan dari pelajaran itu? Tentu saja ketiadaan akan partai revolusioner yang ada di sana. Kita juga mempelajari benar bahwa berbagai perjuangan-perjuangan. Oke, terdengar kawan-kawan? Tadi katanya nggak kedengaran ya? Halo kawan-kawan, apakah suaranya jelas? Jelas kawan. Oke, mungkin aku bisa lanjut. Karena itu kita kembali, khususnya kaum muda, harus mendorong lebih lanjut, bukan hanya berhenti pada perjuangan reformasi 98 yang memang ada keterbukaan akan ruang demokrasi, meskipun terbatas, tapi tentu saja kita sebagai kaum muda harus mendorong kembali bukan hanya tentang pengetahuan atas kebenaran peristiwa 1965, tapi mempelajari apa yang harus kita lakukan ke depannya. Karena aku pikir kalau tentang berbagai literasi atau bahan-bahan yang bisa dijadikan acuan sebagai yang membongkar kejahatan-kejahatan rejim militer Soeharto atau bahkan setelahnya, yang memang kita ketahui baik para oposisi borjuis pasca 98 juga mereka juga bekerja sama dengan sisa-sisa rejim militer Soeharto, bahkan juga seperti halnya Megawati misalnya, begitu juga dengan di pemerintahannya Jokowi juga yang bekerja sama juga dengan para pelaku-pelaku pelanggar HAM sebelumnya. Kita juga melihat misalnya bagaimana hari ini yang terjadi adalah pelanggaran-pelanggaran HAM baru, pemberangusan demokrasi di mana juga terjadi penangkapan-penangkapan aktivis yang menolak Omnibus Law, bahkan mempertahankan ruang hidupnya, mempertahankan tanahnya, itu juga masih terjadi sampai hari ini. Memang ini adalah karakter dari negara yang dipimpin oleh rezim kapitalis, di mana negara menjadi alat kekerasannya. Karena itu sekali lagi aku pikir dengan pengetahuan akan kebenaran dan pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, kaum muda harus bergabung, harus berorganisasi, harus terlibat dalam pembangunan dengan organisasi yang memiliki ideologi politis
dan organisasional yang berkepentingan untuk menggulingkan tirani. Aku pikir aku di situ dulu, kawan-kawan. Kita bisa lanjut berdiskusi. Terima kasih.